Pemirsa, banyak istilah saat perangi corona, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan saat ini PPKM level 1 sampai 4. Beribu istilah ini nyatanya tidak mampu cepat mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono dan tenaga ahli KSP Ali Muhtar Ngabalin. Selamat malam Bapak-bapak. Malam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Ali Ngabalin terlebih dahulu. Pak Ali, mengapa sih Pak baru jalan 2 minggu sudah berubah nama dari darurat menjadi level-levelan? Ini udah kayak ayam geprek Pak, level-levelan. Ya, paling tidak nanti di iNews TV juga kita berdialog menggunakan diksi dan narasi yang bisa mencerahkan publik. Ya, itu paling penting ya Nisa. Jadi kalau pertama kali kita kenal apa yang disebut oleh pemerintah dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian kita kenal juga dengan PPKM skala mikro, setelah itu kita kenal juga dengan PPKM darurat. Akan datang nanti kita tidak mengenal lagi darurat, ketat, berat, ringan, dan macam-macam. Ini semua tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pembatasan, membatasi pergerakan manusia atau masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kalau sekarang dengan varian barunya. Artinya apa? Kan kita tahu bahwa dalam protokol kesehatan itu salah satu yang paling sangat penting adalah kita menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas, di samping kita menggunakan masker, mencuci tangan dengan air, pakai sabun di air yang mengalir, kemudian jaga jarak dan seterusnya. Istilah-istilah ini semua, suka dan tidak suka, adalah memberikan makna kepada publik, kepada masyarakat kita semua. Ya, kalau tadi Nisa menyebutkan perubahan ini ke perubahan itu, iya, karena memang Republik Indonesia kita ini semua baru pertama kali menemukan dan wabah seperti ini. Karena itulah sekali lagi saya mau bilang bahwa dari aturan ke aturan, dari regulasi ke regulasi yang dilakukan, tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk kepentingan masyarakat, menyelamatkan nyawa manusia, dan untuk secepatnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apakah bisa dibilang PPKM darurat atau PPKM level 1 sampai 4 ini adalah pemutakhiran dari PSBB yang diberlakukan di awal COVID? Bukan, ya. Saya tentu nanti akan, saya sudah beberapa kali juga dengan Profesor Pandu membahas masalah ini. Kalau sekarang pemerintah memberlakukan skema leveling PPKM, ini kan level ya, di leveling PPKM itu tidak ada lain kecuali di mana kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kondisi transmisi COVID-19 menjadi penentu level PPKM. Kali ini dipakai di tingkat kabupaten atau kota. Apa yang mau saya katakan bahwa PPKM level 4, 3, 2, 1, ya, 4 itu adalah paling ketat dan PPKM level 1 itu paling rendah, kemudian new normal. Bang Ali, apakah diksi darurat itu terlalu menyeramkan bagi masyarakat hingga akhirnya dirubah menjadi level-levelan? Iya, kalau kita ketemu kemarin dengan varian baru yang namanya Delta, bisa dibayangkan. Kita tahu dengan sangat cepat, tanpa orang punya komorbid, dengan usia yang sangat muda. Kawan saya usianya 43 tahun, tadi jam 3 sore, ya, kemarin kami masih telepon-teleponan, jam 3 sore tadi saya mendengar dia sudah meninggal. Baik. Artinya dengan sangat cepat, varian baru itu kan dengan sangat cepat. Saya minta maaf, saya cerita teman saya jadi saya agak sedikit emosi.
Ya kira-kira begitu ya Mbak Nisa. Mudah-mudahan nanti Profesor Pandu bisa membantu untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Bang Ali, sebelum kita lanjutkan dialog, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya sahabat Abang. Baik, saya lanjutkan dialog malam hari ini Pak Pandu. Pak Pandu mungkin bisa langsung saja ditanggapi Pak Pandu. Iya, jadi dalam esensi untuk mengatasi pandemi ini, itu di dalam Undang-Undang Karantina ada beberapa istilah karantina wilayah, karantina pelabuhan, terus pembatasan sosial berskala besar. Semua istilah itu memang masih membingungkan karena undang-undang itu belum ada peraturan pemerintahnya. Ketika ada peraturan pemerintah PSBB pun itu juga dibuat 3 hari, selama hanya 3 hari untuk menerjemahkan dari Undang-Undang Karantina tahun 2018. Sehingga itu juga membuat pemerintah juga mencari bentuk bagaimana untuk mengatasi perluasan penularan. Jadi prinsipnya dalam penularan adalah kita harus melakukan pembatasan sosial. Nah, pembatasan sosial itu berbanyak menggunakan istilah-istilah yang semuanya sebenarnya sangat terbuka untuk diinterpretasikan berbeda oleh baik pemerintah maupun masyarakat atau petugas yang berwenang untuk menjalankannya, mengawasinya di lapangan. Dan kemarin pun ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar dengan lonjakan diam tinggi, maka timbullah istilah PPKM darurat gitu kan. Jadi pembatasan sosialnya bersifat darurat. Dan itu pun juga memberikan interpretasi, ilustrasi atau interpretasi yang beda-beda. Ya kan, ada yang sampai abuse, sampai tidak boleh mengapa-ngapain ya, karena pengataan darurat itu bagi banyak orang sangat krusial. Ya, ini yang menurut saya dengan adanya simplifikasi bahwa sebenarnya pembatasan sosial itu ya, kita terjemahkan dalam bentuk keketatannya. Nah, keketatannya kalau maksimal skalanya 4. Kalau sudah mulai dilonggarkan skalanya 3. Kalau sudah mulai agak longgar 2 dan 1. Tetapi pembatasan sosial ini tetap dimanfaatkan, tetap diimplementasikan agar kita jangan sampai terjadi lonjakan lagi nanti. Baik, jadi nanti kalau ada perubahan dari status pandemi, jadi pemerintah tinggal mau pindah ke 2 atau mau pindah ke 3. Kalau sudah mulai berubah, dengan demikian maka baik pemerintah daerah, baik aparat keamanan maupun banyak pihak maupun masyarakat memahami konsep yang sederhana ini. Ini yang menurut saya lebih simplifikasi dan kita bisa interpretasikan tanpa banyak kesalahan atau multi interpretasi. Baik, Pak Pandu, kalau misalnya dilihat perbedaan antara PSBB dan PPKM, PSBB itu kan dari level daerah, kemudian bottom to up. Jadi daerah meminta izin, kemudian di-approve oleh Kementerian Kesehatan apakah diperbolehkan mengadakan PSBB di wilayahnya, sementara PPKM itu top to bottom. Perintah langsung dari pusat, mana yang sebenarnya lebih efektif? Sebenarnya di dalam undang-undang karantina di PSBB itu tidak harus apakah dari daerah, tetapi penerjemahan undang-undang karantina pada waktu itu dibuat PP-nya daerah yang harus mengajukan. Ya kan, sebenarnya kalau dibuat PP-nya, diubah PP-nya menjadi bahwa pemerintah pusat yang menerapkan PSBB dan diimplementasi oleh pemerintah daerah, itu jauh lebih pas karena kita mempunyai cantolan dengan undang-undang yang di atas. Jadi pembatasan sosial berskala besar maupun PPKM itu sebenarnya sama aja. Cuman narasi atau istilah yang digunakan adalah PSBB karena tidak mungkin melakukan perubahan peraturan pemerintah dengan cepat, maka diadakanlah PPKM
seharusnya kita mengubah saja peraturan pemerintahnya bahwa PSBB atau PPKM itu adalah perintah dari pemerintah pusat dan dia harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena kan virus ini tidak mengenal batas administratif. Kayak Jakarta misalnya, pandeminya bukan hanya di Jakarta, tetapi penduduk yang beraktivitas di Jakarta. Siapakah penduduk yang beraktivitas di Jakarta? Seluruh masyarakat Indonesia, terutama adalah Jabodetabek. Nah, ini Jabodetabek ada 5 wilayah yang berbeda kepala wilayahnya, ada yang sifatnya bupati, ada yang gubernur, ada yang wali kota, sehingga membuat tidak mungkin dipecah-pecah menjadi daerah karena itu sangat membatasi gerak daripada itu. Iya. Saya kembali Jadi seharusnya pemerintah pusat yang lebih tepat untuk melaksanakan, menerapkan dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kemudian melaporkan pemerintah pusat. Dengan demikian maka lebih terkoordinasi. Dengan demikian kita bisa mencegah perluasan yang lebih luas. Baik, saya kembali ke Pak Ali Ngabalin. Pak Ali, sejauh ini di Bandung kemarin baru ada demonstrasi oleh ojek online, kemudian pedagang kaki lima yang meminta PPKM darurat ini dicabut karena mereka menganggap bahwa ini tidak efektif. Jalan 2 minggu lebih ini seperti apa evaluasinya, Pak Ngabalin? Ya, dari awal pada saat pemberlakuan PPKM darurat tanggal 3 sampai tanggal 20 itu kan memang kita dengar apa yang disampaikan oleh Jenderal Luhut bahwa ini adalah barometer kita memulai untuk apakah kita berhasil atau tidak di varian gelombang kedua ini. Makanya kemarin setelah Bapak Presiden menyampaikan ke ruang publik, ya press conference, kemudian menyatakan bahwa syukur alhamdulillah tanggal 3 sampai tanggal 20 itu kita mendapatkan paling tidak antara 10 sampai 15% keberhasilan. Nah, dari tanggal 20 sampai tanggal 25 itulah yang tadi saya menyebutkan pemerintah atau Bapak Presiden menggunakan istilah leveling. Nah, karena posisi seperti inilah dari 25 sampai begitu masuk 26 diharapkan kalau terjadi lagi nanti ada penurunan yang bagus, umpama apabila seperti yang tadi Pak Pandu juga menyebutkan, kemudian Nisa juga menyebutkan di level 4. Jadi umpama nanti apabila kasus yang begini di level 4 itu kan diistilahkan dengan apabila nanti ada kasus konfirmasi di mingguan ini di atas 100 kasus per hari, ya 100.000 penduduk dan bor mingguan itu 80%, ya. Maka pada level ini penerapan aturan di lapangan itu sama dengan PPKM darurat. Saya mau bilang begini Nisa, saya mau bilang bahwa upaya ini tidak ada lain. Sekali lagi saya tekankan, apa yang menjadi kalau Nisa menyebutkan istilah gonta-ganti istilah dan lain-lain kemudian masih tinggi, iya, karena Presiden meminta kita punya satu kesadaran yang sama bahwa Corona ini tadi Profesor Pandu sudah memulai. Dia tidak punya jenis kelamin, dia tidak punya suku bangsa, dia tidak punya agama, dia mau datang ke orang kaya, orang miskin, nggak ada urusan. Maka kita harus satu kesadaran yang sama untuk benar-benar menghadapi pandemi ini. Jangan ini barang kita anggap sepele, kemudian orang turun ramai berdemonstrasi seperti tidak ada masalah. Tidak boleh. Ini akan menyusahkan kita, keluarga, dan banyak orang di sekitar kita. Gitu. Baik. Terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin dan Pak Pandu Riono telah bergabung bersama kami di iNews.